Ya Allah, saya teleponin terus nggak itu, akhirnya diangkat juga. Suaramu jauh tapi sayang. Iya, Miss. Kenapa nak? Ah, ini loh, Miss. Saya kan sudah curhat sama adminnya Miss Yuni. Emang Miss Yuni udah baca belum? Belum, ngomong aja sekarang mumpung teleponan sayang. Ini loh, Miss. Saya mau tanya. Ceritanya kan saya kerja di sini ya, Miss. Jangan ditanya, jangan. Boleh nggak, Miss, saya nggak nyebutin nama negaranya. Takut nanti itu, soalnya saya sudah ngirimin semua keluhan saya sama adminnya Miss Yuni. Terus? Pas gitu, ceritanya aku kerja di sini, Miss. Saya kan kerja baru 1 bulan, Miss. Terus? Lah, pas itu majikan saya yang saya jaga itu meninggal, Miss. Meninggal. Nah, sudah pas majikan saya sudah meninggal, udah dikremasi, udah semua. Anaknya baik-baik ngomong sama saya, Miss. Ceritanya gini, Mbak, saya minta maaf banget sama kamu. Kamu di sini kerja sudah baik, jaga bapak saya. Tapi ya gimana lagi, Tuhan itu udah memanggil bapak saya. Saya itu minta maaf banyak sama kamu, karena kamu itu di sini kan kayaknya nggak bisa saya terusin lagi gitu loh, Miss. Iya kan? Pas itu ceritanya, Miss, saya ngomong sama majikan saya, Miss, nggak apa-apa. Saya juga tahu kalau saya di sini tuh jaganya kakek. Terus si kakek sudah nggak ada, ya sudah, saya bilang gitu kan, Miss. Karena di satu rumah ada 2 pembantu, yang saya lah yang dikeluarin, ya kan, otomatis. Lah saya itu WA sama di sana lah, Miss, di Indonesia lah, di kantornya lah. Karena orang kantor kan bilang, Mbak, kalau ada apa-apa nanti kamu ngomong ya sama saya, gitu kan, Miss. Oh iya Bu, saya bilang gitu kan. Oh iya Bu. Pas saya cerita, Miss, saya cerita itu belum selesai soal saya dikeluarin sama majikan. Loh, dia itu langsung ngejudge saya itu, ada masalah apa Mbak kamu? Kok tiba-tiba majikan ngeluarin kamu? Kalau kamu nggak ada masalah apa-apa, nggak mungkin dong majikan itu ngeluarin kamu, katanya gitu, Miss. Terus saya harus jawab apa ya, Miss, ya? Saya bilang, ini kan majikan yang ngeluarin, bukan saya. Tahu kan, semenjak saya dapat job pun, saya jobnya kerjanya jaga orang tua. Terus orang tua itu udah meninggal, ya udah, saya yang baru saya dikeluarin lah. Saya bilang gitu kan, Miss. Lah pihak sana itu ngejas saya langsung. Nggak mungkin kalau nggak ada apa-apa, kalau kamu ibaratnya kerjanya baik, nggak mungkin majikan keluarin kamu. Terus saya bilang, lah majikan ini ada pembantu 2 loh, terus rumah kecil buat apa ada harus pembantu 2? Ya kan, Miss? Orang majikan lo minta sama saya baik-baik, keluarnya juga baik-baik. Terus majikan sudah cariin majikan baru. Gimana kamu mau selesai potongan, Mbak? Kalau kamu ibaratnya mau ganti-ganti majikan terus. Loh, saya kan baru di sini 1 bulan. Nggak ganti-ganti majikan. Ini pun majikan yang suruh, bukan saya sendiri. Saya bilang gitu kan, Miss. Pas itu, dia gini, Miss. Gini aja, Mbak, uang biaya PT kamu balikin semua 30 juta. Langsung ngomong kayak gitu, Miss. Sama saya. Nah, saya langsung shock kan, Miss. Tenang dulu, saya bilang gitu. Banyak orang yang tahu, jadi tempat ini. Jangan buru-buru suruh saya balikin 30 juta, jangan. Maksudnya saya kan masih kerja di sini. Kalau saya sudah pulang di Indonesia, barulah pihak sananya harus saya suruh mengganti. Lah saya lo masih di sini. Saya bilang gitu kan sama pihak sananya, Miss. Lah saya buktikan, Miss. Saya buktikan
buktikan. Oke, gini. Saya buktikan. Saya akan selesaikan potongan gaji saya sampai selesai ya, saya bilang gitu. Tapi ingat, data-data saya harus sama di paspor, saya bilang gitu ya Miss ya. Karena saya sudah mengeluarkan uang pesangon saya 2 juta. Saya bilang gitu, Miss. Ya kan, Miss? Terus? Lah, pas itu gini, Mbak, saya ini bantu kamu loh dari awal sampai kamu terbang. Kok kamu kayak gitu ngomongnya sama saya, jahat amat kayak ngomong gitu. Lah ibu nggak nyadar, saya bilang gitu. Seharusnya ibu itu nyemangati saya, Bu. Saya bilang gitu, bukan ibu ibaratnya mengecas saya. Seharusnya ibu jadi pelindung saya di sini. Kan ibu bilang kalau saya di sini ada apa-apa, saya ngasih tahu sama ibu. Sekarang saya ngasih tahu sama ibu kayak gitu sama saya. Terus tiba-tiba ibu suruh saya balikin dana itu 30 juta. Lah saya lo masih kerja, Bu. Saya bilang gitu. Saya masih kerja, saya bilang gitu, Miss. Lah, kan saking gemesnya saya, Miss. Ceritanya, emang saya bikin onar, Miss. Bikin onar. Saya jujur ya, Miss ya, bikin onar. Ceritanya ada yang dia live, Miss. Live ya katanya gini, di Taiwan itu pabrik lagi banyak job gini. Padahal di tahun kemarin bulan 11 job Taiwan itu lagi ditutup ya, Miss ya. Terus saya kasihan lah, Miss, sama orang-orang yang mau daftar ke Taiwan lah, Miss, pabrik. Itu kan memang waktu tahun kemarin kan bulan 12 atau bulan 10 atau bulan berapa itu Taiwan udah ditutup masalah pabrik. Saya kasih tahu lah, jangan masuk di Taiwan dulu, soalnya Taiwan lagi nggak baik-baik saja gitu loh, orang-orang yang mau masuk ke Taiwan. Kalau untuk PRT oke lah, mungkin banyak job, saya bilang gitu, Miss. Lah terus pas itu saya memang sengaja, Miss, inbox lah sama yang bekerja di situ lah, Miss, intinya lah ya. Gini, langsungnya dia itu, Mbak, ada masalah apa ya sama saya ya? Mbak jahat banget sih, Mbak itu memperkotori orang-orang, jangan biar masuk di tempat saya. Saya nggak ngomong kayak gitu, saya bilang ibaratnya ya hati-hati. Saya bilang gitu aja, hati-hati, saya bilang gitu. Mbak ini loh, Mbak itu kalau saya laporin Mbak kena sanksi loh, katanya gitu, Miss. Dan Miss tahu nggak, saya itu udah selesai potongan. Suami saya mau ambil data saya, dia memberikan apa? Memberikan surat loh, Miss. Surat apa? Memberikan surat ini, Miss. Miss udah baca belum suratnya? Belum. Sebentar tak baca lagi. Surat tentang apa? Surat tentang ini loh, Miss. Miss baca dulu, Pak. Ini loh. Yuk, kamu ngomong surat tentang apa? Surat tentang ibaratnya itu loh, Miss. Kalau saya itu pengacau lagi gitu di media sosial, atau saya menjelek-jelekan nama PT perusahaan dia atau karyawan dia, saya itu kena sanksi gitu loh, Miss. Kena sanksi ibaratnya apa? mau dilaporin gitu. Mau dilaporin di pihak berwajib gitu loh, Miss. Terus? Nah, saya gini, Miss. Saya itu gampang orangnya. Saya masuk di tempat itu 2 kali loh, Miss. Bukan 1 kali ini, bukan. 2 kali loh, Miss. Loh kok dia bilangnya saya itu dia nyesel nerbangin saya. Terus? Lagi pertama saya masuk di situ, saya nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja, oke aja, walaupun dia itu kayaknya nggak percaya, Miss ya, nggak percaya bahwa saya itu akan membalikan dana talangannya. Tapi saya buktikan bahwa saya bisa selama di tempat yang pertama saya masuk di situ. Sekarang kan beda negara, Miss, saya ceritanya. Lah dia kan nyarani saya di beda negara. Nah saya gini, Miss, bingungnya. Loh, data dulu sama itu kenapa nggak disamakan di paspor gitu loh.
kenapa paspor nggak disamakan di data yang kakak sama akte kelahiran gitu loh Miss, maksud saya. Oke, terus? Kenapa harus beda gitu loh Miss? Pas saya mau ambil Miss, saya kan ceritanya mau pindah kan Miss, pindah PT lagi kan Miss. Pas saya lihat paspor sama kakak akte kelahiran itu beda semua Miss. Ya, cuma bulannya aja yang beda, tanggalnya sih sama, bulannya aja cuma beda. Oke, apakah kamu merasa kamu ditipu datanya? Bukannya dari awal kamu seperti itu datanya? Ya gini ya Miss, dari awal nih, saya jelasin dari awal. Ceritanya kan saya pergilah di negara pertama. Saya kan 4 negara Miss, saya kerja di 4 negara ini sekarang. Yang satu di Malaysia, kedua ke Taiwan ceritanya Miss. Di Taiwan aku itu kaburan Miss, memang dulu. Kaburan itu 9 tahun kalau nggak salah. 9 tahun aku kaburan, aku ketangkep, terus aku dikasih paspor itu loh Miss, kasih paspor sekali jalan loh Miss. Terus? Dikasih paspor sekali jalan, pas itu saya masuklah di PT tersebut, mau masuk ke tempat situ ke Hong Kong. Nah, pas masuk ke tempat di Hong Kong, lah kok kenapa kenapa nggak disamain sama di kakak? Kan paspor jalan kan udah nggak jadi masalah Miss. Kita bisa ke ikut di kakak Miss. Kalau paspor jalan kan nggak berpengaruh kan Miss? Ya berpengaruh Mbak. Bisa ganti. Berpengaruh. Gimana? Berpengaruh juga. Ya, Miss? Betul. Berpengaruh. Lah. Jadi kamu itu nggak bisa ganti seenakmu sendiri sayang. Jadi kalau tahunnya itu di paspor pertama ya udah ikut itu. Jadi bukan salahnya PT-mu. Cuma bulannya Miss, bulannya aja. Bener. Tapi dari awal kan bulannya udah beda. Iya kan? Iya, bulannya ceritanya beda Miss. Iya, dari awal kan beda. Maka dari itu Miss Yuni selalu bilang bahwa data itu tidak bisa sekarepmu dhewe gawe kaya ngono kuwi gak iso nak. Pingin menyesuaikan BKK yo ora iso. Ngerti nggak? Jadi ojo tergopoh-gopoh, ojo terpancing emosi. Ngerti nggak? Jadi bukan salahnya agenmu juga. Belum tentu. Ngerti nggak? Tapi kan saya pas itu ya misalnya saya gini Miss, emang harus ikut kakak gitu, harus ikut ini paspor. Harus ikut paspor. Dia ikut paspor Miss, katanya nggak apa-apa, cuma beda bulannya aja, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, yang penting kamu bisa terbang gitu kan. Pas itu aku dapat uang pesangon 3 juta, lah aku dipotong 1.500.000 Miss, 1.500.000 itu untuk beres-beresin itu loh, beres-beresin masalah cuma beda bulan aja itu loh Miss. Lah akhirnya aku terbang lah di tempat yang saya tuju. Lah pas itu saya pulang lah Miss, saya di rumah kira-kira 2 tahun lah. Saya mau berangkat lagi lah ke tempat yang saya tuju pertama kedua ini. Lah saya mau ke situ nggak bisa katanya. Kamu kan kena ini apa sih namanya di interminit. Oke lah di interminit 3 kali katanya nggak bisa. Nah, saya kan mau masuk di PT lain, katanya kalau kamu bisa ambil data kamu bisa dapat kerjaan gitu. Mungkin PT kamu nggak bisa cariin majikan, tapi di PT saya bisa katanya gitu Miss. Nah pas saya mau ambil kakak sama akte kelahiran, cuma dapatnya itu aja Miss, cuma 2 aja. Lah tapi bulannya beda, memang bulannya beda. Terus saya ngomong sama suami kan, gimana ini ini beda bulan. Lah kamu niatnya kemana? Kata suami saya, niatnya saya balik lagi ke sini, saya bilang gitu. Lah tapi kan kamu tahu sendiri, data kamu itu cuma bulannya aja beda pun susah, katanya gitu. Lah kalau PT ini yang kamu sekarang
bisa bantu kamu ya lewat PT ini aja, tapi PT ini nggak bisa bantu saya pergi ke situ, saya bilang gitu. Lah terus gimana lagi, kita mau buat lagi juga susah, kata suami kayak gitu, sampai berantem lah Miss, karena saya pengen balik ke negara satu yang saya tuju itu. Nah pas itu saya ngomong sama inilah pihak sini, gimana bisa, kalau bisa ya udah aku masuk di sini lagi, saya bilang gitulah Miss. Oke, bisa Mbak, dia bilang gitu. Tapi bisa nggak kalau ibaratnya paspor ikutnya di itu kakak gitu. Oh bisa, tapi Mbak nggak bisa ini ke sini lagi, katanya gitu Miss. Kalau Mbak pengen ke sini nggak bisa ke sini lagi. Bisa, Mbak nggak boleh ke situ lagi, tapi Mbak bisanya di negara ini, katanya yang Mbak sekarang mau tuju gitu loh. Akhirnya saya pikirnya gini, oh gitu ya, iya. Jadi Mbak dapat uang 5 juta itu, yang 2 juta buat ngurus-ngurus, yang 3 juta nanti saya kasih, katanya gitu kan Miss. Lah, ini beneran bisa ganti? Iya bisa saya ganti, katanya gitu, bisa bantu, saya bisa bantu, katanya bisa bantu. KTP bisa saya perbarui, kakak juga bisa perbarui semua gitu. Oke. Pas itu Miss, lah inilah masalah saya cari majikan itu loh Miss. Pertama awalnya situ loh. Lah kan suami saya mau ambil Miss, itu data itu nggak bisa keluar Miss. Iya kan bahaya buat mereka, kan datamu sing asli tok wis dibalekne to Mbak. Yang paling penting kan datamu asli udah dikembalikan toh. Yang belum Miss. Hah? Ini semua belum diambil. Kemarin suami saya ke sana. Ya udah sekarang teleponan wong ETF. Iya. Saiki tolong teleponan DE di konferen mbek aku. Saya itu diblokir, Miss. Oke, nomor teleponin di. Kayak nonde aku, sekarang tak SMS ya. Kasih no ke aku sekarang. Ntar Miss, ini saya mau cari dulu ya Miss ya. Soalnya diblokir saya. Ntar Miss. Saya bingung Miss, loh kok aku dikasih surat kayak gitu ya. Saya sudah ngakuin salah. Tuh tiba-tiba saya dikasih surat kayak gitu. Saya baca kan saya shock Miss. Ini nggak usah drama nih, kene aku tak omongan nih. Bagi ya tuh drama. Enggak dodo drama nih. Miss. Mana sih? Loh. Ini, bentar Miss. Seakan-akan aku itu, ya Allah. Ini pun aku berantem sama suami loh Miss. Soal ini loh. Udah Miss, ini saya sudah kirim Miss. Mbak, aku minta kirim WA kayak gini, apakah kamu nyuruh saya nyatet? Saya kan minta nomornya, saya nggak minta. Sorry. Saya nggak minta di screenshot saya. Saya itu. Maaf ya Miss ya. Maaf Miss. Saya ngomongnya belelotan Miss. Soalnya kayak rada-rada kepikiran terus, soalnya lagi berantem sama suami soal ini, surat ini Miss. Sekarang kan udah malam, gimana kalau besok lagi aja kamu telepon? Besoknya jam berapa Miss? Nggak tahu, saya live-nya jam berapa, nggak apa-apa. Sekarang kamu tak kasih. Sekarang aku kan nggak bisa telepon dia juga tengah malam, kan nggak sopan saya. Iya Miss, maksudnya saya gimana menurut Miss Yuni itu saya dikasih surat kayak gitu kayaknya gimana Miss? Kan saya tadi. Ya memang dia marah sama saya juga minta maaf sama dia, sudah saya ngakuin salah Miss. Terus saya main Facebook pun atau main apapun saya nggak sangkut pautin namanya dia atau perusahaannya dia gitu, enggak Miss, enggak sama sekali. Oke, kan saya bilang besok, saya nggak tahu jam berapa. Saya akan menghubungi agenmu, PT-mu, kan saya nggak tahu nih apa yang ingin kamu sampaikan. Aku nanya sama dia dulu. Bener nggak? Ya, cuma saya pengennya gini Miss, saya biar kelar ya Miss ya. Saya nggak mau dikasih surat kayak gitu,
saya juga saya juga janji saya nggak bakalan ngurusin perusahaan dia lagi. Saya orangnya simple, saya orangnya bisa dipegang. Saya orangnya bisa dipegang lah. Saya kalau nggak mau ngurusin ya udah, saya nggak bakalan ngurusin. Terus saya juga nggak bakalan ituin nama-namanya dia. Yang penting saya nggak mau masalah ada surat-surat kayak gitu. Terus surat-surat saya tolong dikasih sama saya gitu loh. Surat-surat masalah buku nikah, Miss, KTP, kakak, akte kelahiran gitu loh, Miss. Maksud saya, Miss. Tadi kan Saya kan udah selesai potongan. Oke, tadi kan saya bilang besok Mbak jam segini jam berapa? Dan saya nggak kenal kamu, siapa kamu. Kan ya kita sabar dulu. Saya harus tahu nomornya dia. Besok saya akan hubungi. Iya, Miss. Iya. Makasih ya, Miss ya. Nanti kayaknya malam, kalau besok saya kan kerja, Miss. Kalau malam kayak gini kan saya free. Kamu harus menyisihkan waktu. Kamu harus menyisihkan waktu untuk kepentingan kamu. Kalau kamu nggak bisa ya udah. Malam PT-mu tutup. Kan aku nggak bisa ngikutin jadwalmu. Kamu minta tolong, ya kamu yang harus menyesuaikan ke saya. Berarti sekitar jam 4-an, jam 3-an, Miss, atau jam 2-an gitu. Gak ngerti aku Mbak, lihat besok. Makanya kan bilang, kirim nomor aku. Semuanya, termasuk nomor TPT-nya. Itu aku udah kasih nomornya, Miss. Jadi saya nanti telepon jenengan besok pagi atau malam gitu ya, Miss ya. Saya akan lihat dulu Mbak, saya nggak bisa ngomong kapan. Saya akan lihat dulu keadaannya. Jam berapanya aku nggak tahu. Soalnya kan aku nggak berani janji toh. Golek keliru piye jenenge wong, aku mau janji. Iya, Miss, bener. Jadi aku nggak wani janji, kalau memang iya, sampean tak goleki. Di nomor HP-mu mau. Nomor saya yang ini, Miss. Seto. Aku ngomong kecapan, kowe ngomong berkecap-kecap. Kayak sepuluh nada berhentinya, Miss ya. Maaf ya, Miss. Kowe nek ngomong gak nek tetek komanya, Rek. Iya, Miss, beneran. Terus kalau saya ngomong udah kayak sepur, cicu. Nggak masalah, tapi masalah wong liya sing ngrungokne lara wetenge. Ya wes engko tak anune ya, tak kondisikan ya. Nggih, Miss, nggih. Oke. Matur suwun nggih, Miss. Siap, terima kasih. Rek, kowe iki lek nganu telepon aku ya ojo ngoyok-ngoyok nemen, Rek. Ndasku ngelu, Rek. Peh wangil arek-arek omongane. Selamat malam Ibu PT, selamat malam Ibu PT. Maaf, saya Yuni dapat nomor Ibu. Loh, kamu lek ngomong gak leren blas, Rek. Lebih ya aku lek kate komunikasi mbek wong. Iya ra? Tak omongane langsung. Oke, ben gak salah paham. Oke, sebentar. Aduh, nomor sing bisa nih mau. Oke, sebentar ya. Selamat malam Bu, maaf barusan dapat telepon dari mbaknya itu. Katanya data-datanya disimpan di PT nggak boleh diambil. Apakah benar Bu? Izin minta maaf. Rek, kadang-kadang ini ngerungokne suaramu yang ngeluh lho, Rek. Butuh energi lho, Rek. Hah? HP ku ya rada mendem-mendem, setengah mendem. Sinyalnya kenyut-kenyut ah. Sinyalnya HP ya kenyut ngono.
Piye meneh kahanan roh awakmu bengok-bengok kaya ngono? HP ku sing bermasalah ternyata. Nggak ngerti kena apa. Cuman saya infokan ya, lek kalian suarane pedot-pedot pindah di YouTube.